Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini Jokastoy akan ngebahas film Blade yang sampai 4 tahun ini nggak ada kejelasannya teman-teman. Tapi di sini aku akan ngebocorin kepada kalian alur cerita, konsep cerita yang mau dibuat oleh Marvel Studios yang beberapa waktu yang lalu itu dispoilerin, dibocorin oleh Beau DeMayo, salah satu writer atau director dari seri animasi MCU X-Men 97. Kita tahu ya teman-teman, Beau DeMayo ini bagaimana sepak terjangnya, kasusnya, hingga ia dikeluarkan, dan bagaimana pelecehan yang ia lakukan juga guys. Kalian mending scroll-scroll aja ya beritanya tentang Beau DeMayo ini. Tapi ya terlepas dari itu semua, dia punya bakat ya teman-teman. Dan ini merupakan teori atau rumor ceritanya nih guys. Jadi bisa iya, bisa enggak ceritanya akan seperti ini. Ada beberapa konsep cerita yang akan aku bahas kali ini. Nah, tapi di sini aku mau ngebahas sedikit apa yang dikatakan oleh dia tentang cerita draft konsep dari Blade ini sebenarnya seperti apa. Karena kan baik aku, baik teman-teman semuanya, MCU enthusiast pasti penasaran banget. Kenapa Blade by Mahershala Ali ini diumumin di SDCC 4 tahun yang lalu oleh Kevin Feige, tapi kok nggak ada kejelasannya ya sampai sekarang. Bahkan pemeran-pemerannya pun ketika ditanya bagaimana progres dari film Blade by MCU ini, mereka kayak nggak tahu mau jawab apa, karena mungkin memang sedang dipersiapkan dan nggak tahu ini ya jadi apa enggak. Semoga aja di SDCC tahun depan Kevin Feige memberikan lampu hijau ya guys ya terkait project dan juga film Blade ini. Sayang banget kalau nggak diteruskan. Mahershala Ali udah cocok banget memerankan karakter Blade. Munculnya versi varian lain Blade di film Deadpool and Wolverine ini sedikit mengobati hati fans yang seperti ditipu oleh Marvel Studios terkait project film Blade ini yang nggak tahu titik terangnya. Bahkan kocak banget melihat scene Blade di film Deadpool and Wolverine ketika ia bertarung bersama di The Void, di mana Blade versi Wesley Snipes ini berkata bahwa Blade itu hanya satu, the one and only. Itu kayak menunjukkan dan kayak ngerosting bahwa Marvel Studios nggak akan pernah bisa menggantikan Blade dan membuat film Blade terbaru, karena sampai sekarang nggak tahu itu bagaimana nasibnya dan ceritanya. Oke, langsung kita bahas aja ya bocoran konsep cerita dari film Blade ini. Bagi kalian yang belum join grup spoiler Telegram Jokastoy, segera join ya. Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk follow official akun TikTok dan Instagram Jokastoy. Oke guys, langsung aja kita bahas ya. Here we go. Well, berdasarkan media elektronik, Murphy Multiverse memberitakan bahwa Marvel Studios sedang meng-cancel atau membatalkan beberapa project mereka yang sempat pernah diumumkan ke halayak ramai. Jadi ada major project yang di-cancel oleh Marvel Studios. Beberapa nama dispekulasikan menjadi project yang digagalkan Marvel. Yang pertama ada dari Project Armor Wars, menceritakan salah satu anggota Avengers War Machine. Yap, series ini yang digadang-gadang akan dibuat ternyata kayak di-cancel atau dibatalkan atau di-postpone, di-stop terlebih dahulu ya teman-teman oleh Marvel Studios. Berikutnya yang gak kalah menghebohkan lagi ialah project dari si Blade. Yap, Project Blade ini mangkrak dan dihentikan untuk sementara waktu. Tapi ini masih teori dan rumor aja guys, apakah benar. Tetapi kalau untuk series Armor Wars itu udah benar di-cancel ya guys. Nah, untuk yang Project Blade ini kemungkinan masih tahap pengembangan lagi dan masih di-postpone. Semoga aja Marvel Studios mempertimbangkan untuk melanjutkan Project Blade ini ya guys. Dalam Twitter pribadinya, Beau DeMayo ini nge-share teman-teman gimana ia ini merupakan salah satu anggota tim writer atau penulis cerita dari film Blade by MCU ini yang diperankan oleh Mahershala Ali. Di mana sebenarnya menurut pandangannya film Blade ini gak sesusah itu untuk dibuat ya teman-teman. Ia mengumpamakan film dari John Wick by Keanu Reeves, di mana para mafia diganti dengan para vampir dan Keanu diganti dengan karakter Ali, pistol diganti dengan pedang. Maka film tersebut akan sangat bagus. Ditambah dengan efek visual vampir dan juga entitas Darkhold, sihir dan monster, pastinya ini film paling mudah untuk dibuat. Tapi kenapa Marvel Studios masih ngepospon dan gak melanjutkan project ini? Jadi ini ungkapan kekecewaan dan kekesalan dari si Beau DeMayo. Selama 3 bulan dia sudah membuat banyak draft cerita dan kerangka untuk plot story dari Blade ini teman-teman. Wah, gila banget sih. Jadi dalam tim writer itu kan ada banyak yang terlibat di dalamnya. Salah satunya si Beau DeMayo ini. Dari 3 draft tulisan yang ia buat hingga selusin kerangka cerita yang sudah ia tulis, Beau DeMayo ini paling favorit dengan scene berjudul The Raid.
yang dimana diceritakan di scene ini nanti di filmnya, Blade akan mempertahankan sebuah rumah atau tempat komunitas orang-orang miskin dari serangan vampir yang dikirim oleh vampir hebat di Inggris bernama Varney. Nah, Blade ini mempertahankan rumah dan orang-orang ini dilindungi oleh dia semalaman penuh sampai terbit matahari di pagi hari. Wah, gila banget ya kalau memang Varney Vampires itu beneran muncul di film Blade. Jadi harusnya film Blade ini temanya itu, timeline waktunya itu maju mundur gitu teman-teman ya. Menceritakan para vampir dari era medieval atau era abad pertengahan, zaman kerajaan Victorian gitu, hingga sampai ke zaman modern. Kemudian diceritakan bahwa nanti Blade akan bertemu dengan Dr. Voodoo atau Jericho Drumm, di mana Jericho Drumm menginformasikan kepada Blade bahwa penyerangan yang dilakukan oleh vampir Varney ke tempat rumah kumuh atau komunitas orang miskin itu dikarenakan salah satu orang di sana, seorang wanita, itu secara ajaib hamil anaknya Lilith. Jangan ditanya kok bisa Lilith menghamili seorang wanita, karena kan Lilith itu digambarkan adalah iblis wanita juga teman-teman. Film ini harusnya nanti di Blade ya teman-teman. Dan ini membuat Blade menghadapi banyak pertimbangan dan pilihan teman-teman. Apakah harus menyelamatkan wanita itu? Karena wanita tersebut sebelum ia dihamili oleh Lilith, dia ini adalah orang yang dicintai atau disukai oleh Blade lah ya teman-teman. Wanita itu bisa berhubungan sama Lilith karena memang dia ternyata merupakan pengikut kult atau perkumpulan pengikut Darkhold yang menyembah berbagai macam hal-hal yang tidak baik gitu ya guys. Blade pun pada akhirnya harus berhadapan dengan si vampir Varney ini karena Varney sang vampir dan juga pasukan vampirnya hendak membunuh si wanita itu yang mengandung anak dari si Lilith, Mother of Evil. Dan pada akhirnya si vampir Varney itu berhasil menculik si ibu tersebut. Nah, untungnya di sini Blade nggak sendirian, ia dibantu oleh Dr. Voodoo atau Jericho Drumm yang mengeluarkan sihir-sihir dan benda artefaknya macam Doctor Strange, tapi ini versi voodoo ya teman-teman. Wah, aku excited banget sih kalau memang draft cerita ini beneran ada di film Blade, bisa melihat debutnya si Dr. Voodoo ini di sinematik. Tetapi Beau de Mayo berkata, iya sudah dikeluarkan gitu ya dari proyeknya, sehingga sangat disayangkan sekali sih dengan draft cerita ini. Ceritanya memang tidak terlalu mendetail, tapi sekiranya bisa dibayangkan ya teman-teman bagaimana harusnya film Blade ini. Dan nantinya di film, peran dari si Lilith, Mother of Evil itu sendiri juga sama besarnya dengan si vampir Varney. Belum lagi pertemuan antara Dan Whitman aka Black Knight di akhir ending film Eternals terhadap Blade terkait penggunaan pedang keluarganya Black Knight yaitu Ebony Blade, yang harusnya Blade inilah mengajarkan Dan Whitman bagaimana bisa menggunakan kekuatan dari Ebony Blade dan menjadi The Black Knight. Di akhir mereka akan berkumpul sebagai hero cabang England atau Inggris guys. Sangat disayangkan banget ya, sampai sekarang kita nggak tahu bagaimana nasib dari cerita Blade ini. Itu beberapa dari satu rumor cerita dan juga plot story dari film Blade. Ada juga nih cerita atau plot story yang menceritakan bagaimana sebenarnya villain sesungguhnya utamanya adalah si Lilith itu sendiri, di mana Lilith ini berusaha menciptakan Army of the Vampire, mengkorupsi orang-orang dan masyarakat untuk berubah menjadi vampir, bekerja sama dengan si Varney serta Dracula. Itu kayak bocoran draft di awal-awal bertahun yang lalu ya. Sampai sekarang udah nggak ada lagi sih bocoran-bocoran ceritanya, sehingga ini mengindikasikan memang film Blade ini udah nggak diperbincangkan lagi dalam pihak Marvel Studios. Karena kalau masih diperbincangkan dan masih dikembangkan karakternya, aku yakin banget scooper-scooper dan para pembocor leaker dari luar negeri di akun-akun Twitter itu pasti akan membahas Blade lagi. Tapi sampai sekarang udah nggak ada lagi yang ngomongin kontennya si Blade ini, udah dipastikan memang sedang dipostpone. Bagaimana nih teman-teman semuanya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar dengan beberapa kemungkinan dan teori cerita rumor dari film Blade ini. Harusnya Blade ini nggak sesusah pembuatan Multiverse of Madness, nggak sesusah pembuatan series Loki, dan harusnya ceritanya bisa oke banget ya. Kalau kalian sering nonton film-film vampir seperti film Van Helsing atau film Underworld Rise of Lycan, Dracula Untold Story, pokoknya gitulah. Semoga Jokastoy berharap ini film bisa segera dilanjutkan ya teman-teman. Oke guys, itu dia ya sedikit penjelasan dari aku. Semoga bisa menghibur dan nambah informasi kalian. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Bye bye and see you next time.